Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Rifki Alamsyah dengan NIM 1301184284 dengan rekan saya Prasetya Herianto Syadik dengan NIM 13011162763 dari kelas IF 4503 akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah IoT dengan judul Analisa Frekuensi Suara Manusia berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama ada pendahuluan, lalu latar belakang. Pada dasarnya manusia memiliki beraneka ragam frekuensi suara. Terdapat suara yang tinggi dan rendah. Suara manusia bisa dibedakan berdasarkan frekuensinya. Frekuensi suara laki-laki berada pada rentang 65 sampai 260 Hz. Sedangkan suara perempuan berada di rentang 100 Hz hingga 525 Hz. Terdapat kesamaan frekuensi antara laki-laki dan perempuan di rentang 100 Hz sampai 260 Hz yang bisa membuat kita kesulitan untuk mengetahui suara tersebut bisa dihasilkan oleh laki-laki atau perempuan. Perbedaan frekuensi ini dikarenakan adanya perbedaan bentuk dan tekanan pada pita suara antara laki-laki dan perempuan. Tekanan pita suara sendiri dikendalikan oleh otot-otot lari atau pangkal tenggorokan. Yang semakin besar tekanannya pada lari, getaran yang dihasilkan semakin cepat. Semakin cepat getarannya, semakin tinggi pula suara yang dihasilkan. Laki-laki memiliki getaran yang cenderung lambat sehingga menghasilkan suara yang rendah, sedangkan perempuan memiliki getaran yang cepat sehingga menghasilkan suara yang tinggi. Pada tugas besar ini, kami akan melakukan sebuah program yang bisa membedakan suara manusia berdasarkan frekuensinya. Apabila suara tersebut ada di bawah 60 Hz, maka suara tersebut merupakan suara laki-laki. Sedangkan apabila di atas 260 Hz, maka suara tersebut merupakan suara perempuan. Dan jika suara tersebut ada di rentang 100 sampai 260 Hz, maka suara tersebut bisa saja suara laki-laki ataupun perempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut. Bagaimana cara mengetahui perbedaan suara manusia antara laki-laki dan perempuan berdasarkan frekuensi suara. Lalu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengimplementasikan dan mengetahui cara untuk melakukan analisis perbedaan suara antara laki-laki dan perempuan berdasarkan frekuensi suara. Lalu yang kedua, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada frekuensi suara. Frekuensi suara atau frekuensi audio, yaitu getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia dengan standar 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Menurut sistem pendengaran manusia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu frekuensi infrasonik dengan rentang 0 sampai 20 Hz, frekuensi audible 20 sampai 20.000 Hz, dan frekuensi ultrasonik dengan rentang lebih dari 20.000 Hz. Lalu selanjutnya ada Pipox. Aplikasi Pipox merupakan sebuah program aplikasi yang sedang dikembangkan secara pesat dalam penggunaannya sebagai alat bantu pada saat percobaan materi fisika. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai sensor pada smartphone dan laptop sebagai dasar pengukuran eksperimental. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 atau perencanaan sistem. Yang pertama, 3.1 ada sketsa desain. Pada tugas besar ini, pertama-tama kami memakai aplikasi Pipox dengan fitur frekuensi history, yang dimana fitur ini bertujuan untuk mengukur frekuensi. Setelah mendapat data pada aplikasi tersebut, kita masukkan ke aplikasi yang kita buat dengan menggunakan JavaScript. Setelah itu, keluarlah hasil di mana suara tersebut adalah suara perempuan, suara laki-laki, atau antara perempuan atau laki-laki. Bisa disebut susah diperkirakan. Setelah itu ada requirement design, di mana di sini kita memakai device itu handphone di sini diperuntuk untuk membuat data dengan cara sensor yang ada di dalam aplikasi Pipox. Yang kedua, kita membutuhkan laptop. Di sini diperuntukkan untuk membuat aplikasi dan menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya, di software device yang kita perlukan yaitu aplikasi Pipox, di mana aplikasi Pipox ini sebagai alat ukur untuk mendapatkan data, dan Sublime di mana suatu teks di mana kita itu ngoding di situ. Tuh. Terus di sini ada button fitur yang kita buat
ada dua, yaitu fitur masukkan data. Dalam fitur ini kita memasukkan data suara yang telah direkam pada aplikasi Firebox. Nah, di sini contohnya, dan ada fitur upload di mana data yang telah kita dapat dimasukkan ke aplikasi tersebut. Selanjutnya di sini ada blok diagram di mana kita input data dulu sesuai dari di sini, yaitu masukkan data, terus kita proses datanya, dan setelah diproses kita mendapatkan hasil. Ada 3 hasil, yaitu antara pria atau laki-laki, terus wanita atau perempuan. Yang ketiga ada sulit diperkirakan. Di sini kita menjelaskan bahwa aplikasi ini sangat sederhana, yaitu di mana konsep dasarnya itu kita merekam data, terus data itu diolah dan kita bagi ke dalam 3 kelas, terus dicek satu-satu di dalam Excel tersebut, di data tersebut dicek satu-satu, di mana ketika emang frekuensi pria, wanita, dan sulit diperkirakan itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu masuk ke dalam kelas dari data tersebut itu. Misalkan gitu kan, di daerah pria itu, di kelas pria itu kurang dari 100 Hz gitu. Nah, kita masukkan ke kelas tersebut dan kita beri nomor 1. Setelah itu, gimana kita bisa tahu bahwa misalkan nanti diprediksi itu mendapatkan hasil, yaitu dengan cara kita ambil nilai tertinggi dari semua data, keseluruhan data yang sudah dicek gitu. Terus di sini kita sudah melakukan proses recording suara memakai Firebox, terus mengkonversi suara menjadi data dengan cara mengekspor data ke aplikasi Excel di dalam fitur Firebox tersebut. Terus kita telah membuat aplikasi dan melakukan testing. Untuk selanjutnya kita masuk ke UI. UI di sini sangat sederhana sekali gitu kan. Di sini ada judul gitu kan, bisa prediksi frekuensi, terus ada masukkan data file Excel dari frekuensi, terus di sini ada button yang masukkan data, terus di sini upload di sini bertujuan mengolah data tersebut, dan di sini hasilnya keluar gitu. Di sini ada source code, langsung aja ke aplikasinya gitu. Pertama-tama kita ambil data dulu, ke tutorial pertama-tama kita ambil data dulu ke Firebox. Tutorialnya sini. Caranya gini. Setelah kita dapat datanya, kita buka data tersebut dalam bentuk Excel, dan setelah itu kita di sini hapus Hertz-nya, soalnya satuan Hertz ini susah untuk dimasukkan ke aplikasi yang kita buat gitu.
habis itu langsung saja kita masuk ke sini, aplikasi tersebut. Di sini kita masukkan data yang telah kita dapatkan, itu spell dan upload, dan hasilnya susah diperkirakan. Di sini kita bahas sedikit tentang codingan. Untuk body gitu kan, body itu tampilan dari si UI-nya di sini. Tuh. Terus habis itu ke datanya di sini kita bagi 3 kelas, laki-laki, perempuan, dan susah diperkirakan. Di sini untuk laki-laki di bawah 100 Hz, terus untuk perempuan di atas 260, terus untuk yang susah diperkirakan itu antara 100 dan 260. Terus kita ambil highness index, jadi ambil yang terbesar gitu dari kelas tersebut dan dijadikan result atau hasil. Nah, sekian video presentasi dari kami, maaf bila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.